Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Qayyum Nasrun, NIM 21105030 akan mempresentasikan materi kodikologi dan tekstologi. Naskah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, naskah merupakan karangan yang masih ditulis dengan tangan. Adapun pengertian lain, naskah merupakan karangan seorang yang belum diterbitkan dan juga bahan-bahan berita yang sudah diset atau dirancang. Naskah, perbedaan naskah dan prasasti. Naskah pada umumnya berupa buku atau bahan tulisan tangan seperti yang telah disebutkan di atas. Sedangkan prasasti merupakan tulisan tangan pada suatu batu, yaitu batu kapur, batu putih, batu bata, logam, emas, perak, gerabah, marmer, kayu, dan lontar. Adapun naskah pada umumnya anonim dan tidak berangkat tahun. Naskah pada umumnya anonim dan tidak berangkat tahun. Sedangkan prestasi sering menyebut nama penulisnya dan ada kalanya memuat angka tahun ditulis dengan angka atau sengkalan. Naskah berjumlah banyak karena disalin. Prasasti tidak disalin-salin sehingga jumlahnya relatif tidak kurang lebih dari 500 buah. Naskah yang paling tua yang pernah ditemukan itu Jandra Karana dalam bahasa Jawa kuno, berasal kira-kira dari abad ke-5. Sedangkan prasasti yang tertua berasal kira-kira dari abad ke-4, merupakan prasasti dari kerajaan Kutai. Naskah dalam filologi, dokumen yang ditulis atau di dalamnya terdapat hasil tulisan tangan, baik yang berbahan kertas Eropa maupun daluang, yaitu kertas lokal dari daun saeh, maupun dari lontar, kertas lokal dari lontar, bambu, kulit kayu, rotan, dan lain yang perlu diperbaiki dan dianalisa kembali. Apa sih perbedaan antara naskah dan teks atau dalam kajian kodikologi dan tekstologi? Dalam kajian kodikologi itu lebih merujuk kepada naskah yang merujuk pada fisik dokumen, sedangkan pada tekstologi, teks merujuk pada tulisan atau kandungan isi dari dokumen tersebut. Kodikologi, kita masuk pada pengertian kodikologi. Kodikologi adalah ilmu kodeks. Kodeks dalam bahan adalah bahan tulisan tangan, atau menurut The New Oxford Dictionary, manuscript volume, teks gulungan atau buku tulisan tangan, terutama dari teks-teks klasik. Kodikologi mempelajari seluk-beluk atau semua aspek, baik aspek naskah antara lain dari bahan, umur, tempat penulisan, perkiraan penulisan naskah. Setelah seni cetak ditemukan, kodeks berubah arti menjadi buku, yakni buku tulis, buku yang tertulis. Kodeks pada hakikatnya berbeda dengan naskah. Kodeks adalah buku yang tersedia untuk umum yang hampir selalu didahului oleh sebuah naskah. Kodeks mempunyai nilai dan fungsi yang sama dengan buku cetak sekarang. Adapun pengertian lain, kodeks berasal dari kata Latin codex, jamaknya codicus, artinya naskah, manuskrip. Kodikologi ialah pelajaran naskah, itu menurut Robson. Kodikologi merupakan gulungan buku tulisan tangan pada teks kuno. Kodikologi mempelajari bahan, umur, serta tempat dan perkiraan penulisan naskah. Adapun ruang lingkup dari kodikologi, yaitu kita dapat membaginya menjadi 5 bagian, yaitu identifikasi, bagian naskah, yang ketiga tulisan, yang keempat penjelitan, dan yang kelima sejarah naskah. Yang pertama, tempat penyimpanan naskah, judul, yakni identifikasi naskah berupa tempat penyimpanan naskah, judul naskah, nomor naskah, jumlah naskah,
tanggal penulisan, tempat penulisan, penulis atau penyalin, pemilik naskah dan informasi lainnya. Adapun pada bagian kedua yaitu bagian naskah, di sini terdapat bahan pembuatan naskah, penulisan ya, tempat penulisan atau alasnya, cap kertas, warna tinta, kondisi naskah, jumlah halaman, jumlah baris per halaman dan page layout. Bagian ketiga, tulisan. Dari naskah tersebut kita merangkum yaitu di dalamnya adalah aksara, jenis huruf, khot, tanda koreksi, duplikasi, iluminasi dan ilustrasi dan sebagainya. Yang keempat, penjilidan. Bahan yaitu berupa bahan sampul, rusuk, pengikat, motif dan sampul dan lain-lain. Sejarah naskah. Dalam sejarah naskah ini biasanya ada riwayat naskah, ada kolofonnya yang biasa berbentuk segitiga terbalik yang kolofon tersebut. Ciri-ciri kepemilikan naskah, cara memperoleh naskah, penggunaannya, penggunaan lainnya, serta catatan lain yang menunjukkan umur atau sejarah naskah tersebut. Unsur-unsur dari kodikologi sebagaimana yang telah disebutkan di atas yaitu adalah tempat penyimpanan naskah, alat naskah, cap kertas atau watermark itu biasanya terdapat pada kertas-kertas yang berasal dari Eropa. Dan juga umur dan daya tahan penulisan, iluminasi dan ilustrasi. Adapun kita masuk kepada tekstologi. Menurut buku pengantar umum filologi yang cetak oleh Universitas Gadjah Mada, tekstologi merupakan ilmu yang mempelajari seluk-beluk teks itu disebut dengan tekstologi, yang antara lain meneliti penjelmaan dan penurunan teks sebuah karya sastra, penafsiran dan pemahamannya sebagai pegangan yang sangat berguna sekali. Adapun 10 spirit atau prinsip yang untuk penelitian tekstologi, karya-karya monumental sastrawan Rusia menyebutkan bahwasanya dalam ruang lingkup terbatas, penulisan pengantar teori filologi ini sekedar sebagai pedoman penyuluh. Prinsip tersebut hanyalah disebutkan saja dari terjemahan tanpa keterangan lebih lanjut sebagai berikut. Prinsip yang pertama, tekstologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki sejarah teks suatu karya. Salah satu di antara penerapannya yang paling praktis adalah edisi kimia teks yang bersangkutan. Yang kedua, penelitian teks harus didahulukan dari penyuntingannya. Yang ketiga, edisi teks harus menggambarkan sejarahnya. Tidak ada kenyataan tekstologi tanpa penjelasan. Yang kelima, secara metodologis merupakan perubahan yang diadakan secara sadar dalam sebuah teks, perubahan ideologi, artistik, psikologis dan lain-lain. Yang keenam, harus diteliti sebagai keseluruhan prinsip kompleks pada teks tersebut. Metode dalam penelitian dalam tekstologi itu ada beberapa metode, yang dimana itu ada metode kritik teks, ada metode intuitif, metode objektif, metode gabungan, metode landasan, dan metode edisi naskah tunggal. Alhamdulillah kita sudah sampai pada slide yang terakhir. Semoga apa yang telah dipaparkan dapat menjadikan ilmu bermanfaat bagi para pendengar semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar ilmu ini tidak tertahan di sini saja. Tasyakur edirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.